Ya, teman-teman semua, perkenalkan, saya Lulu Anissa dari Lembaga Kawasan Sains Teknologi. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sistem dan manajemen kekayaan intelektual. Mungkin sambil menunggu teman-temannya join, kalian bisa coba masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya, dan ketikkan apa yang kalian ketahui tentang kekayaan intelektual. Masih kelihatan nggak gambarnya? Masih, Bu. Masih ya. Oke, baru 20 orang yang isi, yang lainnya kemana? Bu, izin bertanya. Ini yang diisi cuma kata kunci aja ya, Ibu? Iya, apa yang terlintas aja kalau dengar tentang kekayaan intelektual, apa yang kalian yang terlintas gitu. Baik, Ibu.
Oke, jadi rata-rata paling banyak eh, ada menuliskan tentang paten, kemudian hak cipta, dan ada juga kemampuan berpikir, pengetahuan, kayak intelektual manusia. Ya. Sip, kita lanjut ke materinya. Jadi tadi untuk yang baru join, jadi kita akan sama-sama mempelajari mengenai sistem dan manajemen kekayaan intelektual. Oke, jadi tadi rata-rata sih udah banyak yang familiar dengan istilah paten, cipta, dan sebetulnya nggak hanya itu, ada lagi lainnya kalau kalian pernah dengar merek, nah itu juga bagian dari kekayaan intelektual. Nah, untuk outline hari ini kita akan mempelajari mengenai sistemnya dan jenis-jenis KI-nya. Apa saja jenis-jenis KI, kemudian bagaimana nilai dan implementasi dari kekayaan intelektual. Nah, untuk sistem kekayaan intelektual ini berlaku global. Sistem kekayaan intelektual di sini maksudnya adalah aturan-aturan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, ada dua organisasi yang membawahi terkait dengan kekayaan intelektual, yaitu WIPO, World Intellectual Property Organization, dan yang satu lagi adalah WTO, World Trade Organization. Jadi di bidang perdagangan itu juga mengatur tentang kekayaan intelektual. Nah, kenapa demikian? Karena kekayaan intelektual ini erat kaitannya dengan perekonomian suatu bangsa dan juga tentunya menjadi daya saing suatu bangsa. Kalau dilihat misalnya suatu negara maju itu identik dengan teknologi-teknologi, menghasilkan teknologi-teknologi yang juga cepat gitu. Perputaran teknologinya itu cepat, teknologi-teknologi baru yang diciptakan itu cepat. Nah, jadi ada parameter-parameter, salah satu di antaranya itu terkait dengan tingkat teknologi. Itu menjadi indikator daya saing dari suatu bangsa. Nah, kemudian ini data-data terkait dengan permohonan kekayaan intelektual di Asia. Nah, yang paling tinggi itu adalah negara Cina. Utamanya adalah negara Cina. Di sini Asia yang paling tinggi, didominasi oleh negara Cina. Demikian juga untuk ini permohonan paten, itu Cina, hampir setengahnya itu teknologi yang dihasilkan itu dari Cina. Kemudian ada dari Amerika, Jepang, juga ada Korea, juga ada dari beberapa negara Eropa. Untuk permohonan merek itu juga Cina, hampir lebih dari 50%. Dan kemudian juga Amerika juga 4%, Jepang hanya 3%, Eropa dan Iran hanya 2%. Jadi dominasi produk Cina di dunia itu sangat mendominasi gitu. Terlihat dari permohonan patennya, mereknya, dan kemudian ini juga ada desain industri. Dan ini negara dengan berdasarkan jenis teknologinya. Jadi kalau untuk digital komunikasi itu ada di Cina nomor 1 peringkatnya. Ini berdasarkan data WIPO tahun 2020. Kemudian juga dari teknologi komputer masih Amerika yang mendominasi, dari mesin elektronik itu Jepang, transportasi Jerman, untuk teknologi kesehatan itu Amerika, kemudian untuk alat-alat lain itu Jerman, dan untuk teknologi audiovisual itu Cina. Nah, kalau berdasarkan perusahaan, nah rata-rata memang dari perusahaan Cina permohonan paten.
Jadi Huawei, Oppo, BOE, Ping An, nah itu dari Cina. Kemudian kalau dari Korea yang mau membeli itu ada Samsung dan LG. Nah dari Jepang ada Mitsubishi, dari Amerika ada Qualcomm, dari Swedia ada Telfon. Terus kalau dari Jerman itu ada Robeco. Nah, tadi data-data di luar negeri. Nah, sedangkan data-data yang ada di Indonesia sendiri, memang ternyata banyak teknologi-teknologi yang berasal dari luar negeri. Ini dilihat dari permohonan paten yang masuk ke Indonesia itu ada di tahun 2019 itu ada di angka 8.390. Sedangkan yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri itu hanya 2.800. Jadi perbandingannya kisaran 75% itu teknologi yang ada di Indonesia ini berasal dari luar negeri. Nah sekarang tentang KI, apa sebetulnya KI itu? Jadi kekayaan intelektual itu adalah suatu produk atau proses yang dihasilkan dari olah pikir manusia yang memiliki manfaat untuk manusia khususnya. Nah, dari produk atau proses itu maka timbul yang dihasilkan, maka orang yang menghasilkan proses itu maka memiliki 3 hal. Yang pertama itu dia memiliki kekayaan intelektualnya, terus kemudian yang kedua dia memiliki hak, dan yang ketiga dia memiliki perlindungan hukum. Nah, makanya dibuatlah aturan-aturan yang untuk melindungi 3 hal dari yang dihasilkan oleh KI ini. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, KI adalah bentuk penghargaan dari negara yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas temuannya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, desain, dan teknologi dan pemakaian simbol atau lambang negara. Nah, dari sini maka ada sifat dan karakteristik yang dimiliki. Yang pertama adalah hak eksklusif. Nah, hak eksklusif di sini artinya adalah sang penemu atau inventor atau orang yang menghasilkan karya kekayaan intelektual itu dia memiliki hak untuk menggunakan sendiri hasil ciptaannya, atau dia melarang orang lain untuk menggunakannya. Maka timbullah namanya hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral ini artinya adalah hak untuk pencipta tersebut untuk dicantumkan namanya apabila karyanya digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian untuk hak ekonomi artinya dia memiliki hak atas pemanfaatan dari karyanya apabila itu nanti tujuannya untuk komersial. Nah, yang kedua, sifat dan karakteristiknya yang dari kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan oleh negara. Tadi ini adalah bentuk penghargaannya yang langsung oleh negara. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hak individu. Jadi hak individu untuk memilih apakah ini akan dilindungi atau tidak. Kecuali untuk perlindungan indikasi geografis itu harus didaftarkan oleh kelompok. Nah, kemudian ada sifat yang keempat itu adalah teritoratif. Teritoratif artinya perlindungan atas kekayaan intelektual ini hanya dilindungi di negara mana dia didaftarkan. Kecuali untuk hak cipta dia bersifat global. Jadi kalau untuk selain hak cipta itu sifatnya teritoratif perlindungan. Jadi kalau dia hanya didaftarkan di Indonesia maka dia akan dilindungi hanya di negara Indonesia. Jadi kalau di negara lain itu akan digunakan otomatis itu tidak akan tidak mendapat sanksi hukum. Contohnya misalnya kalau kalian pernah dengar ada pulpen pilot
Nah, pulp and pilot itu dilindungi, kekayaan intelektualnya didaftarkan perlindungannya di Indonesia. Jadi ketika ada ekspor pulp and pilot masuk, ternyata dicek itu adalah pilot KW, maka itu akan dilakukan tindakan hukum. Contoh lainnya misalnya kalau kalian dulu pernah zaman musimnya BlackBerry, nah itu langsung booming KW-KW-annya BlackBerry, ada Blueberry, ada BlackBerry, itu yang bentuknya mirip, semuanya mirip, hampir mirip semuanya, dari bentuk fitur-fitur yang digunakan itu mirip. Nah, tapi BlackBerry sayangnya tidak mendaftarkan perlindungannya di Indonesia. Jadi ketika itu muncul di Indonesia, banyak tiruan, itu tidak bisa dilakukan tindakan hukum. Jadi itu yang dimaksud dengan teritoriatif perlindungannya. Kemudian sifat yang terakhir, dia memiliki batas waktu perlindungan kecuali untuk rahasia dagang. Jadi ada jenis kekayaan intelektual namanya rahasia dagang. Nah itu dia tidak memiliki batas waktu perlindungan. Dan satu lagi merek, dia bisa diperpanjang sifatnya. Nah ini tadi yang dimaksud dengan hak eksklusif. Nah hak eksklusif ini selain untuk menggunakan sendiri, dia bisa memberikan persetujuan pada orang lain untuk menggunakan. Nah, persetujuannya bisa dalam bentuk waris, bisa bentuk hibah, bisa wasiat, bisa wakaf, atau dalam bentuk perjanjian tertulis gitu ya. Nah, selain untuk memberikan persetujuan, itu juga bisa untuk melarang atau menjaga pihak lain untuk menggunakan atau menikmati hasil nilai ekonomi komersial dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Nah, objek KI-nya, KI ini adalah kepemilikan komunal sama kepemilikan personal. Nah, kita akan lebih banyak membahas mengenai kepemilikan personal, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini dibagi lagi menjadi 6. Ada paten, ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan PVT. Nah, semua ini punya punya karakter yang berbeda-beda untuk perlindungannya. Nah, sekilas saja untuk hak cipta itu dia perlindungannya untuk ilmu pengetahuan seni dan sastra. Untuk paten dia khusus untuk teknologi, proses, atau produk yang punya solusi teknis. Kemudian untuk merek, dia itu perlindungan terhadap tanda dari, atau nama dari barang dagang atau jasa. Kemudian untuk indikasi geografis juga sama, itu juga tanda yang menunjukkan daerah asal dari barang atau produknya. Nah, desain industri dia perlindungan untuk produk yang mempunyai nilai estetis yang biasanya produknya 2 atau 3 dimensi. Nah, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, ini perlindungan terhadap kreasi rancangan elemen elektronika. Nah, kalau rahasia dagang, ini perlindungan untuk informasi yang bernilai ekonomi. Nah, dan harus dijaga kerahasiaan. Nah, yang terakhir itu adalah perlindungan varietas tanaman. Ini perlindungan terhadap varietas-varietas hasil pemeliharaan tanaman. Nah, KI kepemilikan ini memiliki sifat, ada 2 sifat, ada deklaratif sama konstitutif. Nah, deklaratif artinya dia harus dideklar, harus diumumkan dulu, baru dia lahir perlindungannya. Jadi dia tidak harus didaftarkan, dia otomatis sudah terlindungi ketika dia sudah dipublikasikan. Nah, dan sifatnya bukan teritori, tapi juga langsung universal, jadi berlaku untuk di seluruh dunia. Contoh dari jenis KI yang bersifat deklaratif yaitu hak cipta. Nah, kemudian konstitutif itu artinya dia wajib mengajukan permohonan. Kemudian dia baru lahir setelah dia didaftarkan kalau konstitutif, dan sifatnya teritori, jadi hanya di negara mana dia didaftarkan, di situ dia dilindungi. Nah, untuk jenis KI yang sifatnya konstitutif itu ada paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga rahasia dagang.
Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hak cipta. Nah, hak cipta itu tadi sifatnya deklaratif, sudah disebutkan di awal. Nah, salah satu syarat untuk mendaftarkan hak cipta adalah dia harus original. Jadi harus dan sudah dipublikasikan. Jadi kalau dia merupakan jiplakan, nah itu tidak boleh didaftarkan, diakui sebagai hak ciptanya. Jadi syarat hak cipta cuma satu, yaitu original. Nah, contoh-contoh hak cipta tadi dia perlindungan terhadap ilmu pengetahuan seni dan sastra. Di sini bisa berupa buku, bisa berupa pamflet, bisa berupa lagu, kemudian drama, peta, karya seni terapan, batik, karya seni batik bisa masuk sini, ceramah, alat peraga. Ini untuk jenis ciptaan seperti ini, waktu perlindungannya ini ada 70 tahun. Nah, mungkin di sini kalian yang sudah ikut PKM, mungkin yang sudah ikut PKM sebetulnya udah dapat materi tentang perkayaan gitu. Sudah ada Ibu. Ada ya, jadi mungkin sebenarnya udah lebih familiar ya dengan ini. Jadi kalau misalnya skripsi atau misalnya karya tulis, jurnal gitu ya, artikel, nah itu masuk di hak cipta. Waktu perlindungannya itu 70 tahun selama hidup penciptanya plus 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Jadi perlindungannya cukup lama setelah sampai penciptanya meninggal plus 70 tahun lagi. Nah, kemudian ciptaan yang berupa fotografi, potret, karya sinematografi, kemudian program komputer, nah itu perlindungannya hanya 50 tahun. Nah, kalau contoh pelanggaran hak cipta, nah contoh pelanggaran hak cipta ini contohnya salah satunya adalah penggunaan tugu Selamat Datang, karya Hengantung yang digunakan oleh Hotel Indonesia. Nah, jadi Hotel Indonesia menggunakan gambar tugu ini, Hengantung ini, tanpa ada izin dari keluarga Hengantung. Hengantung ini adalah dulu ada wakil wali kota dari Jakarta. Jadi beliau ini seorang arsitek, ditugaskan oleh Soekarno untuk merubah image Batavia gitu dari kolonial. Jadi Pak Soekarno, Presiden Soekarno meminta Hengantung untuk mendesain sesuatu untuk merubah image Jakarta gitu. Akhirnya Hengantung membuatlah patung Selamat Datang ini. Nah, kemudian karena beliau sudah meninggal maka diwariskan kepada keluarganya. Nah, sayangnya ketika karyanya digunakan ini tidak ada izin dari keluarga, maka keluarganya melakukan gugatan dan dinyatakan disetujui oleh Mahkamah Agung. Nah, contoh lainnya misalnya kalau kalian pernah dengar ada suatu kafe yang digerebek gitu ya, misalnya digerebek tuh ditindak karena mengadakan nonton bareng siaran bola. Nah, itu ditindak karena jadi kalau tidak salah itu jadi ada salah satu provider yang melisensi siaran bola itu. Nah, itu kan perjanjiannya itu adalah untuk rumahan gitu ya. Jadi tidak untuk tonton bareng-bareng dan kemudian dipungut biaya gitu. Yang dimaksud dipungut biaya ini orang nonton bareng, sedangkan dia melanggan itu bukan untuk yang untuk tujuan itu gitu. Makanya dari pihak pelisensi bolanya itu menggugat kafe tersebut. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran hak cipta. Nah, kemudian tentang paten. Nah, paten tadi sudah dijelaskan di awal, ini adalah terkait dengan teknologi, proses atau produk yang memiliki fungsi teknis.
fungsi teknis yang menjadi solusi gitu, yang menjawab suatu permasalahan. Nah, paten ini termasuk sifatnya konstitutif, jadi dia perlindungannya harus didaftarkan baru terlindungi. Jadi perlindungannya terlindungi sejak tanggal dia didaftarkan. Nah, kemudian di sini dia ada patennya ada dua, ada paten sederhana. Nah, perbedaannya itu dari persyaratannya. Jadi kalau paten itu syaratnya itu baru, memiliki kebaruan, kemudian mengandung langkah inventif, dan kemudian ada juga dapat diterapkan dalam industri. Nah, kalau paten sederhana, dia syaratnya hanya baru dan dapat diterapkan dalam industri, dan sifatnya adalah untuk produk atau proses yang praktis gitu, atau pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah dari waktu perlindungan. Kalau paten waktu perlindungannya 20 tahun, kalau paten sederhana waktu perlindungannya 10 tahun. Nah, kita bahas satu persatu mengenai syarat dari pendaftaran paten. Yang pertama adalah kebaruan. Nah, yang dimaksud baru artinya dia tentu saja berbeda dengan teknologi yang sudah ada. Kemudian juga, nah salah satu ciri dari paten ini adalah menganut sistem first to file. Jadi siapa yang pertama mendaftarkan maka dialah yang berhak atas teknologi tersebut. Jadi berhaknya hak moral dan hak ekonomi atas teknologi tersebut. Makanya ketika kita mempunyai suatu teknologi maka harus segera didaftarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kebaruan, maka berarti dia harus baru, berbeda dengan teknologi yang sudah ada. Nah, kemudian mengandung langkah inventif. Yang maksud dengan langkah inventif itu adalah ada hal-hal yang tidak terduga dari teknologi yang dihasilkan. Jadi misalnya, kalau kalian pernah tahu gitu ya, yang simpel-simpel, misalnya kayak ITOL, nah, kartu sebelum ke ITOL, maksud saya salah satu contoh langkah inventif yaitu misalnya adalah sedotan. Kalau kalian tahu sedotan itu ada yang lurus, ada yang punya ulir-ulir ya. Nah, pada bagian ulir-ulir itu ada langkah inventifnya. Nah, kenapa dibilang langkah inventif? Karena ternyata dengan penambahan ulir itu sangat membantu orang untuk untuk minum, apalagi khususnya untuk orang yang sakit yang susah bangun. Kalau dengan menggunakan sedotan yang lurus itu otomatis minuman itu akan tumpah. Tapi kalau dengan yang bisa dibengkokkan, jadi dia tidak perlu bangun. Justru sedotan itu bisa mengatur sudutnya gitu untuk minum. Jadi sangat memudahkan. Atau contoh lain yang dimaksud dengan langkah inventif, ketika ada pulpen pilot dan satu lagi pulpen faster yang ada karet. Nah, fungsi karet itu ternyata adalah untuk mengurangi proses kapalan. Jadi kalau misalnya dengan pulpen pilot pulpen yang tanpa karet itu proses kapalan terjadi selama 3 bulan itu bagian tangan kita tuh udah mulai mengeras. Nah, yang dengan karet itu bisa 6 bulan tuh baru mulai mengeras. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan langkah inventif. Jadi ketika ada penambahan suatu teknologi, jadi jangan dipikirkan yang dimaksud teknologi itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang yang harus tidak terbayangkan gitu. Jadi ada hal-hal yang simpel yang bisa menjadi suatu teknologi yang bisa dipatenkan, yang dilindungi patennya. Dan kemudian syarat yang ketiga itu dapat diterapkan dalam industri. Artinya ketika teknologi itu dapat diproduksi secara massal dengan kualitas yang sama. Nah, tadi saya bilang bahwa
invensi atau teknologi itu tidak harus yang rumit-rumit seperti misalnya mesin fotokopi untuk braille misalnya atau pesawat gitu ya, enggak, bukan yang seperti itu, tapi banyak juga teknologi yang simple-simple gitu, yang mudah-mudah, yang gampang, yang kita nggak terfikirkan sama sekali. Contohnya seperti post-it. Nah, post-it itu ada patennya. Kemudian juga ini piring, contohnya di sini ada piring yang di tengahnya sengaja dikasih bolongan. Nah, ini untuk memudahkan orang yang memakan pasta. Jadi biasanya pasta itu kan serta diputer-puter. Nah, ini fungsinya untuk itu. Juga ini apa sih? Buat pengerat apa istilahnya? Yang buat velcro ini. Nah, atau invensi lainnya yang waktu awal-awal mula ITOL muncul tepukan ITOL tuh buat ITOL. Nah, itu juga dilindungi dengan paten. Nah, kadang suatu awal dari suatu invensi itu dari suatu kebutuhan gitu. Jadi untuk menjawab suatu masalah yang simpel-simpel kayak misalnya di dapur, seringkali untuk ketika sudah mencacah bahan-bahan untuk masakan gitu, nah itu seringkali berserakan. Nah ini bisa dijawab dengan adanya dibuatlah semacam lekukan seperti ini. Nah demikian juga misalnya kalau untuk orang yang memaku gitu, seringkali tangan yang ke palu gitu, bukan pakunya. Maka ada jawaban teknologinya itu seperti ini. Demikian juga untuk payung gitu. Kadang ketika hujan susah melihat ke depan, maka dibuat kacamata seperti ini. Jadi invensi atau teknologi itu tidak harus rumit, tapi biasanya kita dimulai dari hal-hal apa yang persoalan apa yang ingin kita selesaikan di sekitar kita. Gitu. Jadi apa saja yang menjadi yang simpel-simpel itu bisa jadikan paten, selama itu memiliki fungsi teknis tadi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini contoh paten sederhana, ada menghapus whiteboard. Nah, ini biasanya yang seperti ini. Kemudian ada juga yang ditambahkan dengan magnet. Di belakangnya ini pengembangannya. Dan yang satu lagi ditambahkan dengan bagian untuk menaruh spidol di atasnya, dan juga ada terasering ini. Nah, ini langkah inventif, salah satu langkah inventif. Jadi fungsinya ketika dibuat seperti ini adalah dia lebih untuk menghapus whiteboard itu prosesnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya dengan yang biasa yang warna merah itu untuk menghapus sampai whiteboardnya bersih itu butuh 1 menit misalnya. Nah, kalau yang dengan dibuat terasering seperti ini dan bahannya ini bukan dari bahan kain yang seperti ini, itu prosesnya hanya 30 detik. Nah, ini namanya langkah inventif. Nah, ini dan ini contoh dari paten sederhana. Nah, kalau kalian juga mungkin pernah dengar ya, ada Samsung sama Apple tuh berseteru terkait dengan paten gitu. Nah, ini terkait dengan teknologinya. Nah, contoh lainnya mungkin banyak ya kalau kalian pernah searching atau baca-baca gitu di berita, mungkin banyak tentang pelanggaran-pelanggaran paten. Nah, kita lanjut ke merek. Nah, kalau merek ini perlindungan untuk tanda atau nama dagang dari suatu barang atau jasa. Nah, tandanya itu seperti apa? Nah, tandanya itu bisa berupa gambar, bisa berupa logo, bisa berupa nama, bisa berupa kata, huruf, kemudian bisa berupa angka, bisa berupa susunan warna, kemudian juga bisa dalam bentuk 2 dimensi atau bisa 3 dimensi. Kemudian yang sekarang ada suara, juga di merek suara itu ada. Kemudian ada juga bentuknya hologram, kalau hologram kalian tahu ya. Dan bisa juga kombinasi.
Nah, kombinasi itu bisa apa? Ada logo, ada katanya, ada berupa huruf dan susunan warna gitu. Kombinasi dari tanda-tanda ini. Nah, kalau untuk suara mungkin kalian akan familiar dengan ini. Ini apa? Kalau kalian dengar itu kira-kira apa? Merek apa? Nokia. Nokia. Iya, jadi suara-suara yang banyak lagi suara-suara lain kayak misalnya kalau di iklan tuh kalau Mami Pokok. Nah, itu juga merek suara, salah satu merek suara. Nah, hak merek ini sifatnya tadi konstitutif, jadi dia dilindungi setelah dia didaftarkan dan kemudian punya waktu perlindungan 10 tahun dan ini dapat diperpanjang. Jadi merek beda dengan tadi paten, hak cipta, itu punya batas waktu perlindungan. Nah, setelah dia sudah habis masa waktu perlindungannya, maka dia akan jadi public domain. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus izin terlebih dahulu. Jadi dengan bebas dan tidak perlu membayar. Nah, ini contoh yang tadi tanda-tanda itu. Nah, ini untuk merek gambar. Kemudian yang logo. Kemudian juga untuk merek nama. Kemudian merek angka. Terus merek huruf. Ada merek kata. Nah, ini susunan warna. Ini kalau ini kira-kira merek apa ya? Ada yang familiar? Pertamina. Oke. Kemudian ini Toblerone. Tahu ya, ini merek 3 dimensi, bentuk 3 dimensi. Jadi orang tuh udah familiar kalau yang namanya Toblerone itu pasti bentuknya seperti ini. Kemudian ini hologram, pasti udah tahu. Nah, ini merek suara. Nah, merek gabungan. Gabungan tuh di sini contohnya ini G Samsu. Apa namanya? Ada angka, kemudian ada kata, terus ada logo juga, logo itu gambar, terus juga ada warna. Jadi ini gabungan dari beberapa kombinasi tanda. Ini contoh merek. Nah, kemudian tidak semua merek yang didaftarkan itu langsung diterima. Jadi ada beberapa merek yang tidak bisa didaftarkan. Contohnya kalau merek yang didaftarkan itu menyebutkan jenis barang atau sama dengan sifat barang yang dimohonkan. Jadi contohnya kalau yang mau didaftarkan itu adalah jus, maka merek yang didaftarkan adalah jus misalnya, jus atau juice gitu ya tulisannya. Nah, itu juga tidak akan langsung otomatis ditolak karena dia menyebutkan jenisnya. Terus yang kedua sama sifatnya. Nah, sifat misalnya kalau sifat di sini gula kan identik dengan putih gitu ya. Kemudian kopi identik dengan warna hitam. Nah, jadi sifat dari barang yang dimohonkan. Jadi mereknya itu tidak boleh berkaitan dengan itu. Nah, kemudian juga mereknya itu sama dengan merek lain atau merek terkenal itu otomatis akan ditolak. Kemudian menyerupai nama atau foto orang terkenal. Nah, ini juga akan ditolak kalau dia tidak ada izinnya. Nah, kemudian menyerupai nama atau singkatan bendera, lambang, simbol, emblem negara internasional, ini juga akan ditolak. Nah, kalau kalian ingat kasus Garuda, seragam timnas itu kan ada lambang Garuda sempat dipermasalahkan ada di baju timnas, tapi akhirnya diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ada satu lagi kasus yang terkait dengan kasus merek yang terkait dengan emblem atau simbol suatu negara, yaitu cap kaki 3. Kalau kalian ingat, cap kaki 3 itu mirip, logonya mirip dengan suatu negara kecil di Inggris, namanya negara Aiso. Mirip banget. Sampai akhirnya kalau yang terbaru ini cap kaki 3 itu ganti logo. Jadi kalau di awal yang lama itu logonya tuh mirip banget, cuman beda arah kaki saja.
Nah itu jadi negara ISIL itu sempat mensomasi perusahaan cap kaki 3 karena menggunakan lambang negara mereka tanpa izin. Tapi kemudian karena negara ISIL bukan merupakan anggota dari WIPO dan WTO itu tidak termasuk dari anggota itu, maka pengajuannya ke Mahkamah Internasional ditolak. Nah kemudian di tahun berikutnya negara ISIL bergabung, kemudian juga melakukan somasi lagi kepada perusahaan cap kaki 3. Akhirnya diterima dan dimenangkan, dan sekarang cap kaki 3 mengganti logonya. Nah kemudian selain yang beberapa hal tadi juga merek akan otomatis tertolak kalau dia bertentangan dengan ideologi negara. Contohnya mereknya narkobar gitu ya. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian unsur yang menyesatkan tentang asal kualitasnya, terus tujuan penggunaan barangnya, ini juga akan ditolak. Contohnya mereknya Nusantara, tapi di bawahnya made in Tiongkok. Nah ini akan menyesatkan tentang asalnya sebenarnya dari mana sih? Gitu. Dari Cina apa dari Indonesia gitu yang membuat. Nah kemudian juga tidak sesuai kualitas dan manfaat suatu barangnya. Nah misalnya obat kuat gitu ya, nama mereknya, tapi fungsinya itu sebagai penenang gitu, jadi bertolak belakang. Jadi konsumen akan bingung ini mana yang merek, mana yang menunjukkan kualitas atau manfaat. Nah kemudian merupakan nama umum atau lambang milik umum. Nah contoh nama umum lambang milik umum ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau ada logo merek yang menggunakan lambang didaftarkan dengan menggunakan lambang lalu lintas atau lambang-lambang simbol-simbol umum, itu akan otomatis ditolak. Kemudian merek yang didaftarkan itu memiliki persamaan dengan indikasi geografis terdaftar atau juga dengan nama-nama varietas. Itu juga akan ditolak, misalnya kopi Gayo. Nah itu otomatis akan tertolak. Nah, kalau ini adalah penilaian independen dari brands.com untuk merek-merek yang ada di dunia. Ini di tahun 2019 versus 2018 ya. Amazon tuh mereknya nomor 1. Nilai mereknya tuh paling tinggi. Disusul dengan Apple, kemudian Google, Microsoft, dan bisa dan lain-lain. Nah, kalau untuk pelanggaran merek, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau Starbucks, ada Starbucks, merek yang terkenal ya. Kemudian ada warung kopi namanya Starbucks. Nah, ini orang Batak, ini Starbucks. Nah, ini tidak diperbolehkan karena namanya mirip. Ketika pelafalannya mirip. Starbucks itu tidak boleh. Jadi tadi sebetulnya ada contohnya yang untuk yang mirip. Nah, misalnya ini merek yang punya persamaan fonetik itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada merek yang sudah terdaftar itu Saiba, kemudian merek yang ingin kita daftarkan itu Saiba, bedanya di I aja. Walaupun beda logo itu tetap karena beda pengucapannya mirip gitu ya. Sama satu lagi Imbus gitu ya, mereknya yang sudah terdaftar, terus yang ingin didaftarkan itu Imbus mereknya. Nah ini juga akan tertolak. Atau merek terdaftar misalnya Sayang, yang dimohonkan A-nya berubah jadi angka 4. Nah ini juga sama, karena secara pengucapan itu akan sama. Intinya adalah jika ingin melakukan pendaftaran merek, maka lakukan dulu penelusuran. Nah ini tadi contoh-contoh pelanggarannya. Nah pernah dengar permasalahan geprek bensu? Pernah, Bu. Ya, jadi kalau kalian tahu, ini adalah perseteruan antara Beni Sujono dan Ruben Onsu. Jadi awal mulanya Beni Sujono ini mendaftarkan mereknya dengan nama geprek bensu. Bensunya pun yang dimaksud di sini adalah Beni Sujono. Nah, sedangkan Ruben Onsu karena dia merasa terkenal dan dikenal dengan nama Bensu, melakukan somasi ke PT Ayam Geprek Beni Sujono. Namun kemudian
ditolak usulan Bensu dari Ruben Onsu karena uh, apa namanya, yang dimenangkan adalah dari PT Ayam Geprek Denis Sujono. Akhirnya Ruben Onsu membuat sendiri, logo sendiri. Yang satu ayamnya hormat gitu ya, bukunya Denis Sujono menghadap ke kiri. Kalau Bensu tolak pinggang gitu ayamnya dan menghadap ke kanan gitu logonya. Rada-rada mirip. Tapi intinya kedua merek ini akhirnya ada berlaku gitu di daftar. Nah, pertanyaannya ini kuis. Ini saya ingin tanya, kalau misalnya ada merek, yang satu Aqua, yang satunya lagi, ini Aqua minuman, yang satu lagi Aqua elektronik. Kemudian ada roti merek GS, kemudian ada juga Aki merek GS. Nah, kira-kira kalau misalnya merek seperti ini bisa didaftarkan atau sebenarnya ini pelanggaran? Ada yang bisa menjawab? Ada yang volunteer menjawab atau saya sebutkan namanya? Izin, Bu. Ya, silahkan Rizky. Mungkin boleh, Bu, karena beda kegunaannya, Bu. Beda kegunaannya. Oke, ada lagi temannya yang ingin menambahkan? Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan ada. Tidak boleh, Bu, karena pengucapannya sama. Oke, ada berbeda nih. Pengucapannya sama, makanya nggak boleh. Oke, siapa yang lainnya? Izin jawab, Ibu. Iya, silakan. Benar tadi kata Nada, kalau misalnya ditinjau dari tadi pengucapan itu bisa termasuk pelanggaran, Ibu. Oke, jadi nggak bisa ya, nggak boleh ya. Oke, 2 orang menjawab tidak boleh dan 1 menjawab boleh karena beda kegunaan. Oke. Sekarang yang lainnya nih, 2 lawan 1. Yang lainnya? Baru 3 orang nih dari 90. Ada lagi? Alrido, mana nih Alrido? Ya, Bu. Ya, kalau menurut Alrido gimana? Ini boleh apa enggak? Ya, mungkin boleh karena ya tadi apa tuh jenis produknya beda, Bu. Jenis produk beda, oke. Yang cowok jawab boleh, yang cewek jawabnya nggak boleh. Terakhir deh, penentu. Lydia. Mana Lydia? Iya, Bu. Ya, kalau menurut Lydia gimana? Kalau menurut saya sama seperti Rido, boleh. Karena produknya memang berbeda gitu, jadi nggak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih Lydia. Iya, jadi jawabannya adalah boleh. Oh, ini Akram jawab bisa, Bu, karena satunya dari Indonesia, satunya dari luar negeri, dan produknya beda. Oke. Jadi jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Bukan karena asalnya. Ya, asal juga menentukan asal di mana dia didaftarkan, tapi untuk kasus ini dia diperbolehkan karena memang produknya berbeda. Jadi untuk kelas perlindungannya berbeda. Jadi kalau untuk Aqua, yang ini produk Aqua yang minuman ini kelas minuman, sedangkan Aqua ini memang kelas elektronik. Jadi untuk merek yang serupa seperti ini misalnya Aqua itu diperbolehkan asal dia di kelas yang berbeda. Sama juga halnya dengan GS roti dengan GS Aki. Nah, walaupun namanya mirip tapi beda kelas, karena di merek itu ada sekitar 40 kelas ya. Nah, masing-masing kelas itu
memiliki uraian barang yang berbeda-beda. Jadi kalau dia beda kelas, maka itu boleh diperbolehkan walaupun namanya mirip. Nah, jadi jawabannya adalah boleh. Nah, kemudian kita masuk ke indikasi geografis. Nah, ini maksud indikasi geografis tadi adalah tanda yang menunjukkan daerah asal produknya. Jadi, nah karena dia menunjukkan daerah asalnya, maka barang yang dihasilkan perlindungannya itu sangat tergantung dari reputasi dan kualitas serta karakteristik dari barang produk yang dihasilkan itu. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, contoh dari produk indikasi geografis yaitu kangkung Lombok, kemudian salak pondoh Sleman. Nah, di sini ada kata geografisnya nih, Lombok gitu ya. Kemudian ada Sleman. Nah, menunjukkan letak geografis di mana produk itu dihasilkan. Nah, kopi Arabica Gayo. Nah, ini di daerah Gayo. Jadi kopi lain yang di luar Gayo ini tidak boleh menggunakan istilah atau merek kopi Arabica Gayo. Nah, kopi Bali Kintamani, terus ubi Cilembu Sumedang. Nah, ini jadi mereknya diiringi sama nama letak geografis daerah di mana produk itu dihasilkan. Jadi ini yang dimaksud dengan merek indikasi geografis. Nah, kemudian desain industri. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya produk handphone itu banyak yang mirip, tapi pasti ada yang bisa membedakan. Nah, desain indikasi geografis itu melindungi dari wujud 2 atau 3 dimensi dari produk tersebut. Dan tentunya dia punya nilai estetis, punya keindahan. Nah, untuk kasus desain industri, kalau kalian tahu ini helm Bogo, nah helm Bogo ini yang dilindungi itu bukan full helm ini, bukan. Yang dilindungi hanya desain dari kacanya, kaca helmnya. Nah, ini yang dilindungi. Jadi, di sini contoh kasusnya ini ada seorang yang memproduksi helm dengan desain kaca seperti yang dimiliki, yang dibuat oleh Pak Tony. Jadi, pemilik pendesain dari kaca ini namanya Pak Tony. Nah, kemudian desainnya kacanya itu digunakan oleh Pak Gunawan. Nah, digunakan oleh Pak Gunawan. Pak Tony merasa karena dia tidak ada izin terlebih dahulu menggunakan desainnya, maka digugatlah Pak Gunawan ini. Dan dia mengklaim Pak Tony ini mengalami kerugian 700 juta. Nah, kalau desain tata letak sirkuit terpadu, ini perlindungan 3 dimensi untuk elemen elektronika. Jadi di sini ada semikonduktor ya, perlindungan terhadap semikonduktor. Jadi kalau kalian pernah buka-buka gitu ya komputer misalnya atau laptop, nah ini kan ada susunan-susunan semikonduktor. Nah, desain tata letak sirkuitnya ini dilindungi oleh desain tata letak sirkuit terpadu. Biasanya beda produsen itu punya desain tersendiri, desain yang berbeda-beda. Nah, ini waktu perlindungannya juga sama dengan desain industri, dia 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, kemudian ada namanya rahasia dagang. Nah, tadi itu sudah disebutkan di awal. Rahasia dagang ini biasanya informasi-informasi memiliki nilai ekonomi. Informasinya ya bisa jadi metode bisnis, resep makanan, formula gitu ya. Nah, ini yang paling terkenal yang sudah menjaga rahasia, yang memiliki rahasia dagang itu formula Coca-Cola. Itu hampir 124 tahun. Nah, gimana cara menjaganya gitu? Coca-Cola punya kebijakan orang yang mengetahui resep mereka itu hanya 2 orang. Ya tentunya dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua orang tersebut, dan kedua orang itu kalau berpergian itu tidak boleh menggunakan moda transportasi yang sama. Misalnya yang satu bepergian dengan jalur darat, gitu, yang satu harus menggunakan jalur yang lain, jalur udara.
Karena kalau dua-duanya nggak ada, ya hilang gitu resepnya. Nah, ini yang namanya rahasia dagang. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk meracik gitu ya resep Coca-Cola, dan hasilnya memang nggak ada yang sama dengan Coca-Cola. Jangankan air yang berwarna gitu, air yang tidak berwarna, air putih itu, air mineral itu juga punya rasa yang beda-beda dari berbagai merek, itu punya rasa yang berbeda-beda. Nah itu tentunya punya formula yang berbeda-beda juga dan yang dilindungi dengan rahasia. Nah berikutnya adalah perlindungan varietas tanaman. Nah ini kalau perlindungan varietas tanaman ini harus ada syaratnya, itu baru, unik, seragam, dan stabil. Kemudian dia harus diberi nama. Nah, waktu perlindungannya itu 20 tahun untuk tanaman semusim, kemudian 25 tahun untuk tanaman tahunan, dan dia tidak dapat diperpanjang. Nah, sebagai bayangan, karena tadi saya cerita paten, merek, nah kalian bayangin sebenarnya semua yang saya ceritakan ini, yang saya sampaikan, itu semuanya ada dalam di sekitar kalian. Misalnya dalam laptop, misalnya saat ini, atau dalam handphone, kalau kalian saat ini menggunakan handphone, di dalamnya, di dalam produk itu ada yang namanya hakinya di dalam. Kalau dari bentuknya itu dilindungi dengan desain industri. Kemudian dari kameranya itu ada paten. Atau bahkan misalnya dari jam tangan yang kalian gunakan, itu kalau kalian suka iseng-iseng gitu ya, baca manual booknya, itu pasti ada keterangan bahwa dia dilindungi berapa jenis paten. Jadi banyak teknologi di dalam jam itu yang dilindungi dengan paten. Nah, kalau ini di sini ada contohnya adalah permen gitu ya. Nah, ini untuk desain kemasannya dilindungi dengan desain industri. Kemudian ada mereknya, itu merek dagangnya, ini perlindungan dengan merek. Kemudian teknologi pembuatan dari permennya, formulanya itu dengan paten. Nah, formula komposisi selain paten itu juga bisa dilindungi dengan rahasia dagang. Nah, ini tadi yang saya bilang dengan handphone. Nah, desain dari bentuk dari handphonenya ini dilindungi dengan desain industri. Kemudian dari program komputer yang ada di handphone ini dilindungi dengan hak cipta. Kemudian ada dari screen, layar, kemudian kamera, baterai, kemudian banyak lagi di dalam handphone ini dilindungi dengan paten. Bahkan untuk satu fitur, misalnya untuk kamera, itu bisa jadi patennya bisa jadi ada 5. Nggak hanya 1. Nah, kemudian juga ada desain tata letak sirkuit terpadu, karena ada program komputer di dalamnya, tentu dibarengi dengan rangkaian-rangkaian elektronika di dalamnya. Dan yang terakhir tentunya di handphone ini juga ada merek dagang. Jadi dalam sebuah produk, KI yang ada di dalam produk itu banyak banget. Nah, kalau yang ini misalnya bisa disebutkan KI-nya apa aja? Boleh yang kalau malu ngomong bisa di chat. Desain kemasan ya, Bu? Kenapa? Desain kemasan. Desain kemasan. Oke, dilindungi dengan jenis KI-nya yang apa? Kalau kemasannya dilindungi dengan apa? Ada yang lain temennya yang bisa bantu? Merek, Bu. Siapa? Gimana Bima? Merek. Merek terhadap apanya yang dilindungi? Nama itu, Bu, nama dari produknya, Bu. Oke, merek dari produknya. Oke. Yang lainnya? Afif ada? Ada, Bu. Iya. Boleh disebutkan? Tadi temennya sudah menyebutkan merek untuk nama produknya. Kira-kira dari produk ini apa yang bisa dilindungi? Dilindungi dengan KI jenis apa? Tadi udah disebutin sama siapa tadi ya?
Sudah dibantu. Logo. Gimana? Logo. Logo, ya. Dilindungi dengan apa? KI-nya. Sama sih Bu, nama merek gitu. Ya, oke. Logonya dengan merek. Oke. Yang lainnya? Yola, ada Yola? Iya Bu, ada Bu. Iya. Coba disebutkan Yola. Mungkin Selain merek apa? bentuk botolnya mungkin Bu. Dengan apa pelindungannya? Mungkin samain kayak merek juga ya Bu. Desain botol bisa juga jadi merek, tapi memang harus ketika orang melihat itu bentuknya, orang langsung ngeh, oh ini pasti merek ini. Gitu. Mungkin ada lagi yang lebih tepat dengan desain botol, ada yang bisa bantu temennya? Yang lain? Izin Ya. menjawab. Iya, silakan. Desain industri. Iya. Oke. Sip. Terima kasih Sofi. Ya, jadi ada merek, ada desain industri, ada lagi. Baru 2 nih dalam satu produk. Nggak ada lagi yang lain. Di produk ini kira-kira. Izin menjawab, Bu. Iya. Mungkin rahasia dagang, Bu. Terhadap apa nih rasanya? Terhadap formula airnya, Bu. Oke. Yep. Iya. Nah, tadi ya Mbak jawab kemasannya itu desain industri. Jadi teknologi pembuatan dari botolnya atau dari airnya, formulanya ini bisa dengan rahasia dagang atau dengan paten. Nah, sekarang nilai dan implementasi dari kekayaan intelektual. Jadi di sini kita berandai-andai ya misalnya. Jadi ada suatu, misalnya saya punya teknologi tutup botol flip top ya, yang seperti ini nih, yang ada di gambar ini, flip top istilahnya. Nah, andai saya melindungi dengan paten sederhana dan skema kalau saya tidak melindunginya dengan paten sederhana. Nah, saya asumsikan ini pasar Indonesia untuk teknologi tutup botol flip top ini akan terjual 10 juta unit per hari. Nah, keuntungan yang saya ambil ini Rp10 per unit. Nah, kalau dikalkulasikan dalam satu hari ada 100 juta yang saya hasilkan. Kemudian dalam 1 bulan itu 3 miliar, 1 tahun 36 miliar, 10 tahun itu 360 miliar karena perlindungan ini berlangsung selama 10 tahun maka manfaat yang saya peroleh tentunya sampai 10 tahun. Setelah lewat 10 tahun itu akan otomatis siapapun yang memproduksi yang sama seperti itu saya tidak bisa menarik keuntungan ekonomi. Jadi kalau total yang saya ditotalkan selama 10 tahun akan mendapatkan keuntungan segini. Nah, beda halnya kalau dia tidak dilindungi, maka keuntungan yang saya peroleh itu kemungkinan hanya sampai bulan ke-6. Nah, ini hanya 18 miliar. Setelah bulan ke-6 itu akan muncul produk tiruan. Nah, ketika muncul produk tiruan dan itu tidak dilindungi, otomatis saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, biasanya setelah bulan ke-6 ini ada market share mulai berkurang karena produk tiruan sudah keluar, kemudian juga tidak bisa ganti rugi, otomatis juga manfaat ekonomi keuntungan yang saya peroleh juga jadi tidak maksimal. Nah, ini adalah almarhum Didi Kempot ya ketika meninggal dunia, maka royaltinya jatuh pada ahli warisnya yaitu keluarga. Nah, kemudian ini Bill Gates itu kaya dari KI-nya. Jadi dari royalti KI, dia punya KI banyak sekali di dunia. Dari Microsoft-nya itu ada 200 ribuan. Nah, itu petani di dunia. Kemudian ada 1.200
mereknya di dunia. Demikian juga apa namanya ini almarhum B.J. Habibie juga sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kan Habibie itu menamakan atas namanya Mr. Crack gitu ya, Bu. Itu boleh, Bu, untuk melindungi nama pribadi, Bu? Oh, ini kan julukan sebetulnya. Karena kan dibilang Mr. Crack itu dia menemukan menemukan kalau saya tidak salah dia dibilang Mr. Crack itu karena jadi di sistem pesawat itu ketika dia mencapai suatu titik tertinggi di atas itu akan gampang terjadi patahan di pesawatnya. Nah dia menemukan rumus untuk mengatur patahan itu. Gitu. Jadi apa dia dibilang Mr. Crack karena dia menciptakan rumus-rumus yang di bidang aeronautika gitu untuk menghitung berapa tekanan sehingga nanti badan pesawat itu tidak retak gitu. Nah itu dia ini sebenarnya bukan merek ya, ini julukan Mr. Crack ini untuk almarhum Pak B.J. Habibie. Gitu, makanya waktu zaman beliau itu belum ada orang yang menemukan rumus yang pasti bagaimana cara mengatasi ketika pesawat itu ada di suatu titik tertinggi dan tidak menyebabkan patahan gitu. Karena kan tekanannya tinggi, angin dan lain-lain. Nah, B.J. Habibie menemukan rumus itu dan membuat suatu teknologi formula dan dia menamakan dirinya Mr. Crack. Bukan nama ininya, bukan nama rumusnya. Jadi yang dipatenkan itu formulanya dari teknologinya. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Dalam menentukan nama produk itu ada aturan khusus nggak, Bu? Kayak sering kan kita temui kayak nama produknya itu dia hanya sebuah translatean atau nama lain dari produk tersebut dan tapi itu sering digunakan. Apakah kita tetap harus membayar atas hak tersebut atau sebenarnya itu nggak diperbolehkan menggunakan nama seperti itu, Bu? Seperti halnya itu kayak uang elektronik, kita tahu ada beberapa produk itu dia hanya mentranslate dari nama tersebut dan menjadi kayak ciri khas dari produk tersebut gitu, Bu. Itu apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ini maksudnya merek ya? Kalau merek Iya, kan tadi persyaratan merek. Kalau dia menyebutkan jenisnya itu menyebutkan jenis atau sama berkaitan dengan sifatnya itu akan tertolak otomatis. Jadi misalnya kalau didaftarkan tadi contohnya teh ya, bentuknya teh terus terus merek yang didaftarkan teh atau tea gitu. Nah itu langsung tertolak. Atau misalnya merek yang sudah ada dari yang sudah terdaftar, misalnya contoh ya misalnya Sarga, misalnya ada merek namanya La Sarga, kemudian kalian punya merek Sarga juga, nah itu mau daftarkan merek yang sama Sarga juga, nah itu akan biasanya yang punya merek Sarga terlebih dahulu itu akan melakukan sanggahan, jadi dia akan menyatakan keberatan, menyampaikan keberatan terlebih dahulu kalau mereknya itu sebenarnya mereknya dia merek yang sama dia. Nah kalau untuk kasusnya menyebutkan sama dengan jenisnya, jadi misalnya uang elektronik, terus mereknya uang elektronik juga gitu maksudnya. Mungkin kayak translatean, Bu, gitu.
Money, asing. money gitu. Ya, Oh, oh ini maksudnya kayak money-nya. Oh enggak, karena kan yang dimaksud money, contohnya nih kayak ini ya, money itol nih. Nah, misalnya merek money, tapi kan produknya bukan money. Produknya mereknya itu untuk kartunya. Memang di dalam kartu itu ada uang elektroniknya, tapi mereknya itu digunakan untuk kartunya, kartu. Jadi bukan untuk e-money-nya. Jadi produknya kan kartu, bukan e-money. Jadi tetap bisa dipakai. Jadi berbeda kalau untuk kasus itu ya. Tapi kalau dia sama produknya, misalnya kayak gula gitu ya, mereknya gula juga, otomatis akan tertolak. Sudah jelas atau masih jelas bingung nih? Berarti kalau kayak gitu nggak ada permasalahan gitu ya Bu, walaupun itu kalau dia sama tapi untuk sesuai nama produk atau kita duluan menggunakan itu berarti nggak bakal jadi problem kalau itu tetap hak kekayaan kita juga gitu Bu. Iya. Jadi intinya harus dicek dulu ini produknya apa, yang digunakan di produk apa. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke proses pengajuan KI-nya. Nah, kalau LKST ini mengakomodir kalau Sivitas IPB itu melakukan pengajuan permohonan baik itu paten, cipta, merek, itu bisa melalui LKST atau desain industri. Nah, ya ini adalah tahapan prosesnya. Biasanya dari permohonan kami akan melakukan cek kelengkapan berkas, terus kami review kalau memang berkasnya sudah oke, kami review dari segi apakah dia layak untuk didaftarkan atau tidak. Kalau oke, maka nanti akan masuk ke drafting, kemudian nanti baru ke kalau sudah oke draftingnya baru ke nanti kami minta persyaratan kelengkapan lainnya, didaftarkan ke DJKI, menyerahkan bukti, baru pemantauan status permohonannya. Nah, dokumen yang diperlukan itu deskripsi paten, minimal ya ada deskripsi patennya, dan juga ada formulir pengalihan hak dan pernyataan kepemilikan atas invensi. Nah, biayanya ini karena online semua, kalau untuk paten itu 3.350.000, kalau paten sederhana itu 700.000. Nah, ini hak cipta. Nah, formulir yang dibutuhkan tuh isian permohonan hak ciptanya, surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan, surat scan KTP pencipta, sama lampiran ciptaannya. Nah, ini sesuai dengan jenis ciptaan yang diusulkan. Jadi kalau buku, maka bukunya yang di soft copy bukunya, kalau artikel berarti soft copy artikelnya, kalau video berarti soft copy videonya. Nah, ini kalau merek ini cukup hanya formulir permohonan mereknya, label merek, sama scan tanda tangan pemohon. Untuk biayanya seperti ini kalau untuk hak cipta. Kalau untuk pemohonnya di lembaga pendidikan, nah itu 200.000. Kalau pemohonnya umum 400.000. Kalau berupa program komputer dia 300.000, pemohonnya 600.000. Kalau merek dia kalau UMKM dia 500.000, tapi kalau umum itu 1.800.000. Nah, intinya adalah yang perlu diingat adalah KI itu tidak hanya paten. Jadi banyak sekali jenis KI yang melindungi objek-objek yang berbeda. Tadi sudah disebutkan karakter perlindungan tiap jenis KI itu berbeda-beda. Jadi kalau perlindungan paten ya paten, kalau merek ya merek. Gitu. Tidak ada saya ingin mendaftarkan paten merek. Nah itu jangan salah, gitu. Jangan salah mengucapkan. Kalau memang melindungi merek berarti saya ingin melindungi merek, saya ingin melindungi paten,
Terus pahami jenis-jenis karya intelektual yang kalian miliki, yang mau dilindungi itu apa. Nah, KI ini ingat sebagai aset sebetulnya. Jadi dia punya nilai yang bisa lebih besar daripada aset yang ada. Kemudian juga bukan sekedar perlindungan, tapi juga ada nilai. Kalau ini sih untuk dosen biasanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh tanya nggak, Bu? Halo, Ibu. Ya, mohon maaf, saya terpental langsung ternyata laptop saya mati. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau nanya, Ibu. Ya, silakan. Oh iya, pertama mungkin kalau misalnya nih Bu, itu kalau seandainya video atau mungkin kepenulisan, kemudian khususnya dalam video Ibu, itu kita ngambil juga footage atau mungkin sebuah background atau apapun itu, tapi dari sumber lain juga kemudian dimasukkan dalam video kita, ataupun mungkin kepenulisan mungkin kita ngambil juga dari beberapa orang, itu bisa dijadikan sebuah hak paten kita nggak sih Bu? Nah, kalau video tadi perlindungannya ke hak cipta, jadi bukan ke paten. Nah, kalau misalnya kalian mengambil footage atau saduran tulisan dari yang lain, maka harus dicantumkan sumbernya. Nah, dan misalnya dalam video itu juga kalau usahakan jangan mengambil lagu-lagu yang kalian belum minta izin sebelumnya. Kalau bisa lagu-lagu yang free saja gitu pakai. Kalau lagu-lagu yang komersil itu biasanya nanti takutnya, apalagi kalau sudah dipublish akan ada sanggahan atau ini dari yang lain gitu, atau di take down. Kalau misalnya di YouTube kadang suka langsung di take down otomatis. Jadi harus diperhatikan kalau untuk perlindungannya itu ke hak cipta ya, bukan ke paten. Nah, intinya kalau untuk hak cipta itu bisa digunakan, tapi selama tujuannya bukan untuk komersial. Nah, kalaupun kalian ingin menggunakan bukan untuk tujuan komersial, maka cantumkan. Misalnya kalau kalian mengambil saduran dari siapa, dituliskan misalnya oleh siapa, ya. Kan ada tata cara penulisan kalau saduran gitu ya kalimatnya. Atau kalau misalnya ngambil lagu dari mana, itu di linknya, link lagunya mungkin dituliskan juga. Siapa penciptanya, siapa penyanyinya, judulnya apa. Ada lagi? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Silakan ada. Mau nanya, ini tadi kan, enggak. Kemarin kan aku sempat juga ngurus paten sederhana, tapi kan untuk karyaku itu kan dilakukan dengan studi literatur itu gimana? Apakah boleh, Bu? Ini PKM ya, program PKM ya kemarin ya? Iya. Nah, sebetulnya kemarin juga sempat kemarin juga sempat bingung antara paten sederhana sama paten. Itu karena metodeku kan metode yang udah pernah ada sebelumnya, jadinya paten sederhana, tapi disarankan juga paten. Jadinya sempat bingung kemarin. Jadi kan balik lagi, kalau misalnya persyaratannya, kalau paten itu dia melindungi lebih dari satu, baik itu produk atau proses.
Jadi lebih dari satu klaim yang biasanya, misalnya klaim satunya terkait dengan produk, yang klaim 2-nya terkait dengan prosesnya. Nah itu berarti ada 2 produk yang dilindungi, maka dia dilindunginya dengan paten. Tapi kalau dengan paten sederhana, dia hanya salah satu aja. Misalnya dia hanya produknya saja gitu, dia hanya prosesnya saja, dia hanya formulasinya saja. Nah itu perlindungan dengan paten sederhana. Nah itu perbedaannya paten dengan paten sederhana. Nah syarat paten itu satu lagi, dia harus proven, jadi harus terbukti. Makanya harus dibutuhkan hasil uji. Hasil ujinya misalnya kalau misalnya untuk produk makanan ya minimal ada hasil uji umur simpan, misalnya itu berapa lama. Makanya seringkali kalau kami menanyakan ini ada hasil ujinya enggak gitu. Karena kalaupun studi literatur sebetulnya itu kan tadi syaratnya dia harus bisa diterapkan dalam industri kan. Harus bisa diproduksi secara massal dan dengan kualitas yang sama. Nah itu tadi makanya dibutuhkan ada hasil uji, karena kalau tidak ada hasil uji berarti ini kan untuk diterapkan dalam industri itu akan masih menjadi pertanyaan. Nah syarat yang ketiganya ini tidak terpenuhi nantinya. Jadi itu kurang lebih kalau untuk pendaftaran paten. Masih ada yang kurang jelas nggak? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Iya ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ya kalau tidak ada, saya rasa kita sudahi pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi saya di kantor LKST atau bisa WhatsApp juga boleh di 0812 8148 7616. Kita langsung ke kantor kami di LKST di Taman Kencana, bisa bertemu dengan saya. Di sana ada saya sama satu lagi namanya Mbak Nunu. Nah itu bisa juga. Ya demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.